kita sudah rekam, nanti rekamannya kita upload ke YouTube. Ya, yang diupload ke YouTube dengan sendirinya, maaf saja ya tidak bisa lihat live ya. Jadi acaranya nanti adalah sekarang ini live-nya kan nanti jam 13.30. Sekarang kita mulai, yang akan kita lihat adalah tentunya adalah big pictures-nya dulu. Big picture itu siapa? Yaitu IHSG. Kita harus melihat IHSG-nya. Seperti saya katakan tadi, IHSG adalah induk ya. Gerakan-gerakan saham sebagian besar akan mengikuti gerakan IHSG. Bahwasanya ada yang IHSG turun, dia naik ya, bisa-bisa saja. Tapi biasanya itu kalau IHSG turun berat, dia naik. Biasanya itu saham-saham yang gorengan itu. Kita lihat aja INRG tadi ya, Pak Marzuki. Itu kan saham gorengan ya. Jadi biasanya kalau IHSG turun, saham-saham yang blue chip itu juga turun, yang middle cap dan big cap ke atas itu turun. Biasanya ada yang naik, yaitu saham-saham penny stock, saham-saham kacangan ya. Biasanya ikut turun. Ini sebagai pengantar dari live trading. Live trading ini mengapa saya bisa ya? Karena kan saya trading. Ya. Saya tuh praktisi trading, praktisi trader. Ya. Jadi kalau saya live dengan Anda sekalian, ya kita sambil diskusi, akan tetapi jangan saling mempengaruhi ya. Istilahnya beli ini, jangan. Tentukan sendiri-sendiri. Nah, sekarang silakan juga bagi yang baru bergabung, di sini kan ada chat nih. Silakan, mungkin kita juga di samping kita bahas nanti output dari AMTA maupun G-Club ya. Applications ya, itu Anda juga bisa minta dibahas saham-sahamnya yang untuk kita lihat secara live ya, untuk kita lihat secara live, secara real ya. Ingat bahwa di sini kita nanti akan menyampaikan misalnya dari AMTA application dan G-Club applications. Itu alangkah baiknya nanti kita tunggu validitasnya sampai menjelang akhir sesi. Kenapa? Kalau bicara soal candle, kalau bicara soal charts, kalau bicara soal indikator sampai misalnya jam 14.30 itu belum tentu valid. Karena apa? Pertandingan belum usai. Fluid panjang belum ditiup oleh wasit. Wasit akan meniup fluid panjang pada jam 15.00. Tandanya pertandingan usai. Disitulah sebenarnya apakah indikator atau pola candlestick sudah terbentuk, bisa dipakai pengambilan keputusan. Kita tidak ingin terlambat, oke, misalnya setengah jam sebelumnya kan bisa kita pakai, tetapi jangan dipakai sekarang, terutama untuk mereka-mereka yang trader. Kalau investor mah tidak ada masalah lah, ya. Tapi kalau yang sebagai trader itu alangkah baiknya keputusan-keputusan itu diambil pada waktu menjelang sesi akhir, karena pertandingan akan usai, gitu. Skor sudah siapa yang menang, apakah kesebelasan banteng, apakah kesebelasan beruang, akan terlihat nanti mungkin menjelang pertandingan akhir. Misalnya menjelang pertandingan akhir IHSG turun misalnya 2%. Nah, itu saya kira sudah menggambarkan ya bahwa kesebelasan beruang menang. Tidak mungkin dalam waktu 15 menit lagi
misalnya dari jam 14.45 sampai jam 15, kesebelasan Banteng itu memasukkan gol sebanyak-banyaknya sehingga menutup kekalahan selama hari yang bersangkutan. Jadi misalnya kalau hari ini jam 14.45 kita melihat IHSG turun drastis, itu menandakan misalnya Beruang itu sudah menang 5-0, ya. Atau akan tapi kalau turunnya masih tipis, misalnya turunnya 1-0, 15 menit terakhir bisa saja kesebelasan Banteng menyerang balik, bisa saja menjadi seri, misalnya menjadi draw. Oleh karena itu, seperti kalau di AMTA itu nampak sekali bahwa tunggu sampai menjelang sesi akhir. Apakah buy signal atau sell signal ini berlaku atau tidak untuk menjamin keamanan Anda. Akan tetapi jangan terlambat. Kalau menangnya si Beruang itu sudah telak, ya itu bisa diambil kesimpulan bahwa ini memang Beruang menang. Kalau menangnya Banteng telak, diambil kesimpulan bahwa ini pada jam 14.45 Banteng telak menang dan kita bisa mengambil keputusan berdasarkan indikator maupun price action maupun pola candle yang keluar pada jam 14.45. Jadi ya, sekarang kan belum live, kita ngobrol-ngobrol dulu. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Kita stop share dulu. Silakan. Selamat bergabung Pak Taufik. Captain Taufik, selamat bergabung. Terima kasih Pak Ratman. Ya, tidak ke Kemayoran, ke pameran Indo Defense? Tidak, kan saya ngikutin Pak Ratman. Dari semalam. Makanya saya sekarang pakai seragam Flybase nih. Karena saya melihat tadi di WhatsApp kita ada bikin pameran untuk yang lain-lain. Kita kan dengan Kapten Taufik ini dari lembaga pendidikan penerbang yang namanya Flybase, ya, Flybase Academy. Nah, siapa yang punya putra-putra yang ingin jadi penerbang silahkan kontak saya maupun kontak Kapten Taufik, ya. Nah, kalau mau jadi dokter, kontak Dokter Evi itu ada di sini. Saya lihat ada Dokter Evi Utomo, ya. Jadi silakan. Nah, ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol karena live tradingnya kan jam 13.30. Sekarang kita ngobrol. Jadi silakan yang mau mau involve, ya, di dalam obrolan ini, silakan bisa diajukan di chat, ya. Ngobrol apa, ya. Apa yang ingin diobrolkan, nanti mungkin dimasukkan aja chat. Kan kita akan mengeluarkan sinyal-sinyal berdasarkan AMTA applications dan membahasnya, dan GCLAB applications. Ya. Pak Hendratna, silakan, barangkali ada yang mau kan yang membuka audio atau video di sini kan unmute kan kelihatan. Pak Hendratna, ada pertanyaan? Pak Lidianto, oke. Jadi kalau saya kembali, ini promosi dulu lah sebelum jam 13.30. Jadi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang putra-putrinya ingin menjadi penerbang, silahkan bisa menghubungi saya. Di sini ada Kapten Taufik. Ya, kita punya tempat latihan terbang itu di Tanjung Pinang dan di Batam. Wah, tempatnya indah sekali itu. Ya. Tanjung Pinang itu menjadi tujuan wisata orang-orang Singapura. Jadi kalau setiap weekend itu berbondong-bondong mereka bawa stick golf, ya, ke Batam maupun ke Tanjung Pinang, penuh oleh orang Singapura. Yang mau membuka videonya silakan supaya kita lebih komunikatif, gitu ya.
Pak Prakas dari tadi masih connecting aja tuh. Pak Ratman mohon izin tanya, apakah fair value juga akan ditampilkan di GitLab Trade? Oh, tidak ada, belum ada fair value. Ya, karena ini kan live. Kalau fair value itu nggak usah live, karena fair value itu dihitung oleh para analis yang misalnya certified securities analyst. Ya. Nanti bagi mereka yang ingin jadi analis, ya, CSA, saya dengan lembaga pelatihan LSP, lembaga sertifikasi pelatihan pasar modal, profesi pasar modal akan mengadakan presentasi di awal Desember nanti. Jadi Pak Marzuki silakan kalau berminat menjadi analis fundamental, ya, sertifikatnya bisa dipakai cari kerjaan di broker, ya, maupun di lembaga-lembaga keuangan. Hanya bayarnya mahal, pendidikannya kalau tidak salah 15 juta atau 2 minggu. Tapi pendidikannya setiap hari 1 minggu kalau tidak salah, atau 2 minggu full, ya saya. Tapi saya akan menyampaikan bahwa kita akan memberikan presentasi bersama lembaga sertifikasi profesi pasar modal di awal Desember di Zoom, ya. Itu free. Ya. Mungkin kita juga akan ada lucky draw di situ. Nah, lembaga sertifikasi profesi pasar modal itu mengeluarkan sertifikat baik untuk technical maupun fundamental. CSA misalnya untuk fundamental, Certified Security Analyst, CTA untuk technical, ya, yaitu Certified Technical Analyst, dan itu sertifikatnya di-approve atau dikeluarkan oleh Badan Nasional Profesi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan itu resmi. Nah, ini Pak Sikyong bertanya, nanti kita lihat live, ya. Karena ini kan live Pak Sikyong. Jadi kita lihat nanti sejam 13.30 ada pertanyaan tentang BDMN. Oke, nanti kita bahas. Jadi silakan pertanyaan disampaikan di chat room, ya, di chat kolom chat. Jadi cantumkan aja Ibu atau Pak Sikyong, Ibu, ya, atau Bapak. Pak Prakas masih connecting terus, kita kan lihat di sini juga banyak saya lihat trader maupun investor. Oh, disebut nama aja lah, iya, oke. Oke, Sikyong, karena saya sebut nama, ya. Nanti silahkan ditanyakan, dicantumkan di chat, ya. Silahkan dicantumkan di chat, ya. Baik, ini dicantumkan di chat. Jadi sudah ada Medco tadi, sudah ada BDMN, ya. Kita lihat. Saya akan melihatnya dari technical analysis, karena ini kan live trading. Live trading bahwasanya untuk investasi kita lihat mungkin di chart jangka panjangnya bagaimana. Dan kita lihat juga nanti dengan mudah kita upload. Saya mungkin akan upload dulu juga Investing.com, ya. Coba untuk sambil menunggu jam 13.30 market dibuka lagi, kita cari BDMN. Pertanyaan Sikyong. BDMN. Nah,
Ini ya Bang Danamon. BDMN kelihatan, Sikyong? Halo, tolong dijawab dong. Kelihatan, Eyang. Nah, kelihatan. Jadi ya di sini kita lihat di BDMN ya. Nah, ini fundamentalnya. Kita lihat skor perusahaan ini. Kalau ini yang ini berbayar nih, yang ini berbayar. Tetapi kita untuk diketahui bahwa silakan bertanya ya, meskipun berbayar, Anda bisa bertanya kepada WA grup kita yaitu PIPMI Gold ya. Iurannya tidak mahal, 500.000 per tahun. Nah, ini berbayarnya cukup mahal nih, 6 juta per tahun ini ya. Daripada 6 juta per tahun, kita iuran aja ya, masuk PIPMI Gold. Nanti PIPMI Gold yang nyewa, yang beli aplikasi market information ini. Di sini bahwa BDMN, kalau di sini lihat Sikyong ya, hijau, hijau muda, kuning, agak kemerahan dan merah. Kelihatan? Kelihatan, ya. Nah, ini di daerahnya skor perusahaannya bukan di hijau, bukan di hijau muda, bukan di tengah, akan tetapi agak ke sini. Jadi sebaiknya tidak terlalu diperhatikan. Sekarang dia sedang turun kan 170. Nah, ini bukan live trading. Turun banyak ya. Turun banyak ini 5. Nah, hampir ARB ya. ARB kan 6% ya, 7%. Iya, betul. Hati-hati nih. Nah, kalau teknikalnya kita lihat analisa teknikalnya gimana. Kita bisa dilihat di sini. Nah, ini yang analisa teknikal ini gratis loh. Ya, silakan. Sangat jual katanya, sangat jual per jam. Per 5 jam sangat jual. Harian nah netral jual. Jadi BDMN baik fundamental, tadi kita lihat fundamentalnya ya. Arahnya tidak hijau muda, tidak di tengah-tengah, akan tetapi agak ke kiri-kirian. Jadi mau dari pada saat ini secara teknikal maupun fundamental BDMN belum layak untuk dilirik ya. Jadi belum layak juga untuk beli ya. Nah, di sini semuanya ada ringkasan BDMN. Mau lihat chartnya, nah ini sekali lagi nanti oke ya. Jadi masih diabaikan dulu ya, Yang ya. Nah, kira-kira begitulah. Tunggu beberapa hari lagi mungkin ya, Yang. Kalau tetapi dia masih under value. Ya. Nah, itu yang menarik ya, Yang. Nah, dia masih under value, akan tapi keadaan cari perusahaan harga yang ini kalau naik ini adalah naik. Kelihatan ya? Upside potensi upside-nya. Iya, kelihatan. Jangka panjang ini 61,9%. Memang bagus ya, akan tetapi ini hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang sangat bagus. Jadi cari perusahaan yang bagus, yang potensi naiknya kira-kira, yang potensi naiknya bagus. Jadi harus dilakukan analisa fundamental dulu. Kita harus melakukan analisa fundamental. Nah, analisa fundamental adalah bukan di sesi live trading. Namanya ini trading, bukan investasi ya. Jadi saya kembali mengatakan bahwa ini namanya trading. Jadi, tapi bagaimanapun kita telah ikut menjawab si Kyong ya. Jadi dari sini, dan ini live loh, ini Investing.com itu, jadi terlambat kira-kira 15 menit lah ya.
Investing.com nih. Terlambat 15 menit sinyal-sinyalnya ini. Tetapi secara live juga, karena ini live. Jadi chartnya live. Dan ini sudah menggambarkan penutupan jam 11.30 yang lalu. Kan sudah kira-kira 2 jam yang lalu tutup ya. Jadi sampai cat harian maupun jam-jaman merah semua. Nah, untuk trading. Nah, untuk investasi lihat saya kasih ini ya. Untuk investasi tadi kan upside potensinya 60% ya BDMN. Ya, betul, Eyang. Akan tetapi ada persyaratan. Letaknya ini bukan harus di sini. Alangkah baiknya letaknya panahnya ini di daerah sini. Nah, itu baru namanya calon atau kandidat value investing. Kandidat value investing. Ini bayar ya. 1 tahun kita PIPMI membayar hampir 6 juta kalau tidak salah. Itu jadi iuran ya, sebagai Anda sebagai anggota PIPMI Gold. Kemudian kita belikan PIPMI Premium Investing.com. Ini premium ya yang namanya, ini premium. Ini P ini itu premium ya. Dibelikan juga AMTA. AMTA itu mahal, PIPMI belinya mahal itu dari Bumi Anyar 12 juta ya per tahun ya. Dan itu diambil dari iuran Anda. Nah, oke, sekarang kita masih 11 menit lagi belum buka. Nah, kita akan memakai, saya juga banyak yang memakai, saya kira kita akan memakai aplikasi ini ya. Salah. Kelihatan ya? HOTS, kelihatan nih? Kelihatan, Eyang. Ini PTBA. Tapi biasanya PTBA juga saya melihat ini perdagangan PTBA hari ini. Saya bisa melihat juga di sini biasa sebentar ya. Untuk saya mengambil keputusan PTBA itu banyak misalnya diperdagangkan, ditransaksikan di harga berapa untuk pengambilan keputusan. Sebentar saya price stop trade history, coba kita lihat. Kita lihat PTBA ini dia banyak ditransaksikan. Ini kita sebetulnya, bentar, saya ada telepon. Mumpung belum mulai.
data-data PDBA. Siapa yang membeli di harga 3.790, 3.700. Sekarang yang paling banyak adalah 16 miliar di harga 3.790. Ini salah satu juga. Reviewnya berapa 3 kali? Mohon Dengan siapa, Pak? mohon di mute ya. Bocor ya, Yang. Ah, Oh, Ada yang bocor. oke Bentar, Kak, ya. terima kasih infonya. Nanti saya coba. aksi euy. Uy, ramai uy. Kasih ya Kak. Ya. Kembali kasih. Misti, masa Misti Pak Awir? Salah. Bentar, nanti. Ini. Nah, Pak Aziz ternyata yang tadi. Ini belum juga ya. Nah, Pak Aziz sudah saya mute ya karena tadi suaranya masuk ke. Baik, saya kembalikan ke share. Jadi nanti kita pakai trading system ini ya. Nah, sekarang kita mulai nanti akan membahas ya, output dari AMTA dulu. Nampak ini ya? Nampak Pak Ratman. Oke, kita AMTA yang mulai dari DBTCM dan Tekim ya. Supaya mudah. Kita sort berdasarkan trading range. Biasanya kita memilih trading range-nya yang tinggi. Yang kemungkinan profit potensialnya untuk trading paling tinggi. Di sini lead mengatakan bahwa dia profit potensialnya itu 20,3%. Tapi hati-hati karena lead ini kan saham gorengan nih. Rp93 saja. Anda harus betul-betul jadi jago nyopet ya. INRG juga bisa dilihat, CMNT, MAPI, MDKA, ELSA, HIL, Tekim, LSIP, dan PTCM. Nanti kita bisa lihat satu persatu. Ini adalah data-data pengambilan keputusan mengapa AMTA mengeluarkan. Ya. Ini tapi lead naik 6% hari ini dengan trading range-nya 19,93%. Jadi trading range-nya di sini. Jadi dia cari saham-saham yang trading range-nya cukup tinggi. Nah, di sini lead cukup tinggi ya. Nah, supaya G-Club Trade bisa menampilkan oil, gold, dan silver, bisa saja kalau diminta nanti kita minta programmernya. Tapi kan untuk membuat penampilan itu ada biaya ya. Bertambah banyak yang harus ditampilkan dengan sendirinya harga jualnya G-Club Trade juga. Sekarang ini masih kita sempurnakan, jadi belum dijual. PTBA, Medco. Nah, sekarang begini deh ya. Saya mulai dengan nanti IHSG ya. Nah, sekarang sudah jam 1.27. Kita akan mulai dengan IHSG saja dulu. Ya. Karena seperti saya katakan bahwa
IHSG daily. Day. Ya, jelas dia turun. Ya, kemarin di dalam tadi malam, di dalam ulasan kita, saya mengatakan bahwa melihat pola candle ini, hijau diikuti oleh merah, kemungkinan, saya selalu mengatakan kemungkinan karena tidak ada yang pasti, dia akan turun. Satu lagi, saya telah jelaskan tadi, bahwa IHSG itu merupakan, kalau kita bilang sebagai lautan, maka IHSG itu gelombang besarnya. Nah, gelombang besarnya adalah mengumbang-ambingkan kapal-kapal yang berada di atasnya. Kapal-kapal itu siapa? Ya saham-sahamnya. Jadi kalau IHSG turun, bahwa sebagian besar saham-sahamnya mungkin saja turun. Saya selalu mengatakan mungkin ya, karena tidak ada yang pasti. Tetapi yang pasti itu adalah yang sudah terlihat di chart. IHSG misalnya turun. Kita lihat aja BBRI turun nggak di sini. Ini chart ini live, nah, BBRI kan turun juga. Chart ini live jam 11.30 ditutup tadi. Kita lihat BDMN di sini misalnya. Turun. Wah, BDMN itu dari ini berturut-turut turun. Nah, mungkin tadi si Chong mengatakan bahwa karena melihat berturut-turut turun, wah sudah murah. Tetapi kita lihat fundamentalnya, ternyata fundamentalnya dia di kiri, bukan di hijau dan hijau muda, bukan di tengah, tapi ke kiri. Jadi hati-hati. Karena dia turun mesti ada sebabnya. Misalnya ada sebabnya, karena dia tidak berwarna hijau, tetapi berwarna merah ke kiri. Oleh karena itu dia turun terus. Itu mengenai BDMN. Sekarang ada yang bertanya mengenai Medco tadi. Nah, ini sudah mulai nih hidup lagi sudah mulai trading ya. Sekarang ini jam 13.30. Medco ini candle-nya bahwa kemungkinan dia akan berbalik ke atas ya. Medco. Tapi kita lihatlah nanti. Baik, kita lihat saja sekarang sudah live ya. Tetapi mungkin belum tercermin di ini. Nah, tadi ini agak detik ini IHSG turun 35%. Dan kita harus hati-hati karena gambar candle ini menunjukkan bahwa kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya. Gambar candle ini. Jadi gambar candle ini merah berturut-turut dua mengatakan ya, terjemahannya bahwa kemungkinan besar IHSG akan turun, akan melanjutkan pelemahannya lah, bukan turun, akan melanjutkan pelemahannya jika tidak ditunjang oleh isu-isu positif. Isu positif itu bisa datang dari pemerintah, misalnya Bank Sentral tidak jadi menaikkan suku bunga, atau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro pasar ya, bisa saja mengubah prediksi kita bahwa dia akan melemah karena ada isu kondusif yang mendorong IHSG akan melakukan perlawanan, yang mendorong IHSG atau Banteng akan melakukan perlawanan. Nah, ini tadi 35 ya. Nah, sekarang sudah menjadi 4,44 tuh lihat. Jadi masih turun terus nih. Tadi 35, minus 35. Itunya kan sudah berubah, tambah panjang ini. Ya. Ini untuk mengatakan bahwa ada istilah dalam trading, trade what you see,
not trade what you think. Ya. Tradinglah berdasarkan apa yang Anda lihat. Anda lihat hari ini IHSG turun. Jangan Anda berdasarkan anggapan Anda, IHSG akan naik, bagus, hebat. Itu kualitatif namanya. Tetapi nyatanya dia kan turun. Nah, oleh karena itu, para trader profesional mengatakan, trade what you see. Tradinglah berdasarkan apa yang Anda lihat. Anda lihat di mana? Anda lihat di chart. Jadi chart ini adalah sangat penting sekali. Nah, di sini mengatakan bahwa chart IHSG sedang turun. Kita lihat indikatornya. Indikator yang paling gampang kita lihat adalah indikator ini. Nah, dia turun, ya. Dan ini lihat nih stokastiknya, wah, dan nunjem ke bawah. Dan kalau melihat ini lagi, lihat gambar ini ya, ini dia turun dengan kemungkinan besar dia akan ditahan oleh garis ini, akan ditahan oleh garis ini. Ya, nah, jadi hati-hati kalau dia sampai menembus garis ini, dia akan melanjutkan. Jadi, gambar ini memungkinkan bahwa dia akan melanjutkan pelemahan. Dan kalau garis merah tebal ini sudah ditembus, ya, yaitu middle band, ya ini middle band, maka pelemahan akan sangat berlanjut sampai dia mencapai garis lower band namanya. Tapi ini jangan dilihat sebagai suatu tantangan, dilihat sebagai suatu kesempatan. Penurunan menyebabkan harganya kan menjadi bargain, betul nggak? Jadi hampir sebulan dari ini kita IHSG dari live trading, nah sekarang turun lagi tuh 53. Nah, jadi dia kelihatan barusan saya lihat bergerak, tambah tebal ini. Ini tambah tebal barusan. Sekarang tadi 44, sekarang sudah 53. Jadi ya berarti saham-saham juga saya pada turun. Oke. Nah, mari kita lihat saham-sahamnya ya. Nah, nanti kita akan jawab saham-saham yang Anda tanyakan. Tapi sekarang kita akan lihat dulu dari ini. Ini nampaknya belum berubah. Nah, sekarang ada saham baru yang timbul alert bar-nya. Tadi kan tidak ada ARKO. Yang ada adalah lead. ARKO, ya, dia memberikan alert buy ARKO. Harganya ARKO itu 600 ya. Saya kira agak sedikit sukar dipermainkan oleh bandar-bandar ikan teri ya. Karena harganya sudah Rp600. Dengan trading range-nya 24,7%. Mari kita lihat ARKO ya. Mari kita lihat ARKO sekarang. ARKO, ini pendapat saya, bahwa dia memang uptrend. Jadi dia memberikan sinyal kuat kemarin. Dan sinyal tersebut sekarang valid, yaitu betul-betul dia naik. Ya, ARKO ini. Jadi betul-betul dia naik. Tapi volumenya tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, kita katakan pertandingan belum usai. Meskipun ARKO muncul di alert buy dari AMTA, pertandingan belum usai.
nanti kita lihat lagi Arko kira-kira jam 14.30. Karena kan masih naik turun. Ini terutama untuk mereka yang intraday trading. Nah, sekarang bagaimana gerakan Arko intraday-nya? Kita melihat gerakan 5 minutes-nya ya. Ini 5 minute chart dari Arko. Naik, menembus. Nah, ini Arko sedang menguat ya. Kita lihat lagi 10 minute chart-nya, 15 menitnya. Dia sedang menembus ke atas juga. Oleh karena itu dia tembus di apa? Dia timbul di mana? Dia timbul di Hamtabai tadi. Ya. Kita lihat lagi misalnya 1 hour-nya sudah tadi sudah berarti sudah 2 jam dia ya, sudah dari jam 9 sampai 11.30 adalah 2,5 jam, berarti dia sudah membentuk chart jam-jaman. Nah, ini Arko daily hourly chart-nya oke. Tadi mengatakan bahwa ini saya pindahkan ke 1 day chart-nya dulu. 1 day chart-nya oke ya. Karena naik ya. Kita lihat lagi jam-jamannya yaitu 1 hour sudah ada naik, akan tetapi hati-hati ya. Ini masih naik turun nih, ini bisa berubah-ubah nih. Tadi dia nembus tebalnya, nah sekarang naik lagi ke atas dia. Ya. Nah kalau Anda jadi mau mencopet, maka Anda harus memperhatikan pertama ada chart menit-menitan, chart 5 menit, chart 15 menit. Kalau Anda mau menjadi pencopet, chart 30 menit, chart 1 jam. Nah, ini dia menguat lagi. Lihat ini bergerak, terus bergerak ini. Ya. Kalau Anda mau mencopet, ini sangat menolong yang namanya intraday charts. Kalau Anda menjadi day trader atau intraday trader, Anda tidak bisa hanya melihat running trade aja. Oke, kita lihat running trade-nya Arko, kita lihat ya. Sekarang kita lihat Arko. Kita lihat gerakan Arko. Oh, dia sedang ramai nih, diperdagangkan. Bergerak terus. Di harga berapa dia paling banyak? Terus, maaf, bukan itu yang seharus saya ini. Ini stop price. Ini bergerak terus. Dia aktif diperdagangkan, ya, aktif diperdagangkan Arko. Jadi silakan Arko dilihat berdasarkan aplikasi Amtatagi. Silakan Arko dilihat. Ya. Ikuti intraday charts-nya. Nah, ini intraday charts. Nah, jadi kita lihat saja satu contoh ya. Untuk saya bisa juga menjawab pertanyaan Anda sekalian secara live. Kita lihat aja dengan cara kita menganalisa Arko tadi, silahkan Anda menganalisa lead, INRG, ELSA, HEAL, TEKIM, LSIP, dan SM dan BJTM ya. BJTM. Nah, sekarang coba kita sebagai contoh kita lihat lagi sahamnya grup Bakri Brothers ya. Dari dulu ini saham itu mereka itu
menari-nari terus dan gerakannya kadang-kadang seksi ya, sehingga menarik orang-orang yang menonton gitu ya. Kita lihat INRG misalnya. INRG di sini memberikan charts. Nanti kita lihat dari daily charts-nya dulu. Ya, INRG daily chart-nya dia sangat strong ya, strong movement. Dia menembus garis Bollinger Band di atas ya. Mengarah ke overbought. Akan tetapi jangan takut karena dia volume hebat. Kenaikan harganya juga hebat. Kenaikan volume besar, kenaikan harga besar ya. Hanya hati-hati ya. Anda yang mau belinya sekarang, ya bisa saja banyak yang profit taking besok. Anda beli sekarang, besok langsung dihantam oleh yang profit taking. Tapi ini sedang menguat. Sekarang coba kita lihat ke 1 hour. Menguat juga karena di atas garis ini. Kita melihat lagi ke 15 menit. Menguat juga. Kita lihat lagi ke 5 menit. Masih menguat. Tapi hati-hati ini agak sempit ya. Kita lihat lagi ke 1 minute chart. Di sini agak turun, jadi kalau ini naik, Anda bisa ambil nih. INRG. Sekarang kita lihat gerakannya kita lihat sekarang di INRG ya. Biasanya kalau banyak diperdagangkan tuh, wah, kelihatan ya, dia bergerak terus nih. Dia bergerak terus. Jadi dia naik sudah 12,5%. Nah, dia naik 12,5% ini yang harus kita hati-hati. Apalagi market sedang bearish IHSG-nya. Saya kalau tadi pagi beli di harga kenaikannya baru 0%, sekarang sudah 12,5%, mungkin saja saya hari ini aja sudah take profit. Apalagi misalnya saya belinya 100 juta. Bayangkan saya beli 100 juta kan sudah 12 juta satu hari. Terlalu exaggerate 100 juta. Saya belinya misalnya 10 juta tadi pagi. Maka sekarang saya sudah untung 1 juta kira-kira. Oh, lihat cepat sekali. Jadi INRG sedang trending. Nah, ingat, kalau Anda trader jangan melihat itu saham murah, saham mahal. Ya. Lihat adalah price action-nya, gerakan harganya. Karena yang bisa membuat Anda capek menghitung cuan adalah saham-saham semacam ini. Hanya Anda harus betul-betul tidak bisa ditinggalkan itu monitor Anda. Kalau Anda sebagai intraday trader. Apalagi kalau Anda bekerja. Ya. Kalau Anda punya atasan sedang melihat begini, atasan masuk, Anda takut sama atasan lalu Anda nutup monitor Anda, begitu Anda kembali, dia sudah berubah harganya, Anda bisa terpontal-panting. Nah, ini ingat bahwa intraday trading tidak berlaku, tidak bagus untuk mereka-mereka yang bekerja di kantor. Bekerja di kantor yang paling bagus adalah melaksanakan swing trading style. Apa itu swing trading style? Nanti kita bisa bikin pelatihannya. Meskipun saya sudah pelatihan mungkin sudah 30-40
angkatan semenjak tahun 2003 ya. Nah, ini soal tadi sempat barusan naik 13%. Ya. Jadi jangan takut ya, hanya Anda ya, istilahnya kalau Anda masih mau masuk ya. Nah, ini tuh lihat gerakannya binal ya. Ini gerakan 1 menit. 1 menit lagi sudah berubah nih, gerakannya binal. Kalau Anda mau masuk, hati-hati. Sekarang kalau baru masuknya sekarang, Anda harus hati-hati. Anda harus pasang stop loss yang ketat. Oke. Nah, itu sudah turun ya. Nah, ini Anda tidak usah melihat apanya, tidak usah melihat running trade-nya tadi. Anda lihat chart-nya aja. Karena garis-garis ini bisa merupakan membantu Anda mengambil keputusan, yaitu support dan resistance. Nah, dia turun lagi. Jadi hati-hati, oleh karena itu yang beli sekarang karena melihat yang sangat strong itu boleh, tapi Anda harus memasang stop loss yang ketat. Itu INRG. Saya kira mungkin saya akan beralih dulu ke pertanyaan Anda ya, supaya tidak membosankan. Nah, saya sekarang ada yang bertanya tentang deal. Nanti kita PTBA dari Pak Aziz itu ya, Pak Azet itu Aziz ya. Deal. Kita lihat, mari kita lihat deal. Kita gali, lihat big pictures-nya dulu, one day. Deal mengatakan one day, no way lah. Kalau saya bisa mengatakan, deal, intelligent development, oh, this is a very strong pelemahan. Either candlestick-nya, volumenya, maupun stokastiknya mengatakan sebaiknya dihindarkan dulu. Sebaiknya dihindarkan dulu. Akan tetapi uang-uang Anda, disiplin-disiplin Anda, silahkan kalau mau masuk, tidak akan ada yang larang. Akan tetapi kalau sudah melihat big pictures-nya kayak begini, kalau saya tidak usah lagi melihat chart-chart intraday-nya. Kita lihat 5 menitnya. 5 menitnya juga merah, hanya begini-begini aja. Kita lihat misalnya 15 menitnya. Di bawah-bawah aja. Kita lihat 1 hour chart-nya. Merah semua. Nah, bahwa kemungkinan dia akan berbalik, tapi pelemahannya, pembalikannya lemah. Ya. Tapi untuk 1 hour ya, jadi kalau Anda intraday trader, ya, bisa beli, akan tetapi sore cepat-cepat jual kembali. Kalau Anda intraday, itu deal. Sekarang kita lihat PTBA. Kita lihat dulu intraday-nya, daily chart-nya. PTDA daily chart-nya Pak Marzuki ya. Sabar-sabar dulu lah ya. Sabar ya. Alangkah baiknya Pak Marzuki itu kalau harganya sudah di daerah-daerah sini, ini sudah turun ke bawah, berbalik, baru beli. Tapi PTBA sabar. Disclaimer bagi saya ya. Jadi kembali bahwa uang-uang Anda, keputusan-keputusan Anda, otak-otak Anda, kalau beli silahkan. Hanya mengatakan dengan kondisi ini, Anda kalau beli dan sebagai trader, Anda harus memasang stop loss yang ketat. Anda harus memasang stop loss ketat. Ingat, trader harus bicara soal stop loss ya, kalau trader.
Kalau trader tidak bicara stop loss, you are not a trader. Anda menggali lubang sendiri, menggali kuburan sendiri. Kalau untuk investor, boleh-boleh aja. Bicara kita tinggal stop loss. Tapi kalau trader, stop loss is very important. Jadi PTBA for me is no. For me, but for you, I don't know. Ya. Di sini kalau Anda intraday, silakan pakai chart intraday. Kalau 5-minute chart-nya melihatkan bahwa kalau Anda intraday trader masuk nih, tapi tiba-tiba kalau masuk ini stop loss saya harus ketat sekali. Kalau naik terus biar stop loss-nya naik. Tapi yang jelas kalau daily charts, day, no. Stokastik mengatakan, be patient, sabar. Mari kita lihat running trade-nya PTBA. Oh, merah. Merah. Terus terang saya juga punya PTBA sih, tapi saya kan untuk investasi. Karena saya melihat PTBA, upside potensinya tinggi, dan saya mulai berpikir, but saya untuk investasi ya, bukan trading untuk kalau PTBA. Ya. Dan karena kita bicara live trading, maka kita tidak bicara investasi di sini. Oke, kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Pak Marzuki ya, oke, wah, menarik sekali karena meskipun ini untuk live trading, oke lah kita lihat PTBA berdasarkan skor. PTBA ya, lihat maaf belum keluar. Nah, masih dana mau masih keluar. Kita lihat PTBA sekarang. Kelihatan saya sedang mencari PTBA ya. Oke, kita lihat saja. Nah, saya untuk ini saya mencoba untuk mempercepat cari PTBA ya. Saya lihat portofolio saya, portofolioku, banking, batu bara, klik. Ya, kita klik PTBA mana di sini? Kita klik PTBA di sini. Tet. PTBA hijau muda, ya, berarti perusahaannya great, ya. Kalau yang di tengah ini good, perusahaannya baik sekali. Kalau biru, kalau hijau tua itu sangat baik ya, baik sekali. Nanti kita lihat upside potensialnya berapa persen. Nilai wajarnya, upside potensialnya kita lihat 69%. Nah ini berbeda dengan Danamon tadi. Danamon tadi warna company score-nya merah, merah muda. PTBA adalah hijau muda. Ya. Lalu upside potensialnya adalah 70%. Oleh karena itu saya mengambil keputusan saya nyicil PTBA. Saya ya, jangan ikut saya, ikuti diri sendiri. Terjawab Pak Marzuki?
Pak Marzuki. Wah, nggak Jawab, jawab. Pak. Terjawab? Terjawab, Pak. Saya lagi DCA, dollar cost averaging juga untuk PTBA. Oh ya, oke, silakan ya. Jadi bahwa PTBA Company skornya itu merah, hijau muda, upside potensialnya adalah ini ya, 69. Naik turun berdasarkan ini dia naik turun nih. 69 jadi 70% lah, sekitar 70%. Ya. Oke. Kita terjawab. Apakah ada setup alert buy signal di Investing.com? Ada itu kalau menurut saya. Di Investing.com apa? Di Investing.com ada alert ya. Coba dilihat Pak Dianto. Jadi saya sangat menyarankan ke Anda karena Investing.com itu gratis ya. Sangat menyarankan untuk mendownload Investing.com baik di HP Anda maupun di desktop Anda. Saya kalau sedang main golf dengan Captain Taufik, di sini ada Captain Taufik, saya kan bawa HP. Saya bisa monitor portofolio saya pakai HP dengan Investing.com. Ya. Oke, nah sekarang saya pindahkan ini. Saya agak apa? Investing.com. Saya pindahkan ke bahasa Inggris. Saya agak gaptek kalau pakai bahasa Indonesia. Bahasanya aneh gitu. Nah, jadi tadi ini silakan download ya Investing.com. Investing Pro-nya yang bayar. Ya. $49 kalau nggak salah per bulan. Ya. 500.000 per bulan. Saya bisa tinggal lihat watchlist saya itu apa saja. Nah, saya bisa watchlist saya LQ45. Nah, LQ45 ada di sini. Saya mau watchlist saya mau lihat perkembangan Kompas 100. Ini saya masukkan. Saya kerjakan pekerjaan rumah saya. Nah, dari Kompas 100 siapa yang hari ini pemenangnya? Pemenangnya adalah BTPS, IPPA ya. Nah, lalu siapa pecundangnya? Nah, pecundangnya adalah ASA. Hati-hati ASA ARB tuh 6,73% turun. Coba kita lihat ASA di apa? Dia turun 6,3% tadi ya. Kita lihat di buy ASA. Tuh, ASA kosong di kirinya. Berarti dia hampir kena ARB. Ya. Kosong. Ya. Tidak ada yang mau beli. Yang mau jual banyak di situ. Karena turunnya 6,3%. Ini semuanya bermanfaat. Oke, saya lihat lagi pertanyaan supaya tidak membosankan. Kalau tidak ada ke sana, ke pertanyaan lagi, saya kembali ke watchlist-nya, buy alert-nya dari GClub Applications ya. Apa saham-saham apa saja yang kira-kira akan manggung. Ada yang ingin dibahas di sini, silakan. Apakah Elsa, apakah Tekim, apakah Elsip? Nah, itu ada pertanyaan lagi nih. Oh ya, sudah itu hanya ucapan terima kasih.
Saya untuk diketahui saya hari ini stay away from the market karena marketnya sedang turun ya. Jadi saya stay away meskipun saya sudah punya portofolio, tapi portofolio saya banyak yang merah. Tapi dengan money management yang saya miliki, ruginya saya masih jauh dari batas toleransi saya. Misalnya batas toleransi saya ruginya itu let's say 5 juta. Rugi saya meskipun pada merah baru 1 juta. Saya tenang saja. Ya, saya bisa tidur dengan bisa tidak terlalu istilahnya panik dan market turun karena toleransi saya untuk kerugian adalah 5 juta. Sedangkan kalau saya lihat di portofolio saya, itu juga saya bisa download di aplikasi ya. Setiap jual beli saya masukkan itu. Karena saya tidak memiliki hanya satu broker. Saya memiliki 4 broker untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di broker tersebut. Jadi, nah untuk menjadikan mereka dalam satu portofolio, saya download aplikasi portofolio. Di situ saya bisa melihat portofolio saya terhadap toleransi saya kerugiannya. Kalau dalam portofolio saya melihat bahwa kerugiannya baru 1 juta, sedangkan saya toleransinya 5 juta, saya masih tenang. Ini ada yang tanya lagi kelihatannya. Oke, yang Elsa. Oke, Elsa. Dr. Evi ya. Elsa di sini hanya satu bandar istilahnya. Oh, sebentar ya. Elsa belum saya pindah. Dr. Evi sudah kelihatan Elsa ya gambarnya? Ya, oke, ini sudah kelihatan ya, ini LC. Ini menandakan kalau menuju ke atas menandakan bahwa ada pemain besar bandar ya. Bandar di sini ada 4 kategori bandar ya. Dan satu bandar besar sedang mengumpulkan Elsa, sedang mentransaksikan Elsa dengan cukup besar. Tapi bandar-bandar lainnya dia tenang-tenang aja. Hati-hati kalau yang ini naik, misalnya yang di atas ada yang turun, itu yang namanya terjadi perang bandar. Ya. Dan kalau perang bandar, kita lebih baik daripada jadi pelanduk mati di tengah-tengah gajah yang sedang berkelahi, lebih baik kita menghindar. Tapi untuk Dr. Evi, ini kita tunggu sampai jam 14.30 nanti apakah untuk Elsa ini untuk masih valid nyatakan. Tapi mari kita lihat di chart-nya. Karena saya lebih familiar dengan chart dari ini. Oke, kita ya, ini maaf nih ya, kita kembali dulu kepada IHSG. Ini sudah minus 56 poin ya. Dari ini tambah panjang ininya nih. Nah, ini sebetulnya saya juga positive thinking. Silakan terus turun terus. Tunggu cari ember untuk nyerap investasi di bawah. Oke, kita lihat sekarang Elsa. Elsa ini daily charge-nya, dia kemungkinan akan uptrend lagi. Akan tetapi kalau Dr. Evi mau beli sekarang, hati-hati dong. Karena Elsa sudah naik tinggi. Bahwa mereka yang beli di daerah bawah sini, ya sudah kemungkinan akan profit taking. Nah, kalau karena ini Elsa sedang menguat, ya kita lihat coba daily 5-minute charts-nya. Ini juga hijau semua. Kita lihat juga sekarang misalnya 1 hour charts-nya masih hijau. Boleh-boleh saja
Akan tetapi kalau baru mau beli, perhatikan bahwa ini sudah naiknya cukup tinggi. Jadi sudah naik dari sini ke sini. Sudah ada yang profit segini, ya, dari 330 ke 374, sudah naik 20%-an. Jadi hati-hati, bisa saja mereka profit taking. Sebentar, saya stop share dulu karena ada yang mengganggu suara-suaranya. Nah, ya. Jadi suara yang mengganggu sudah saya matikan mic-nya. Saya kembali ke share screen lagi, ke Elsa lagi ya. Dr. Evi, jadi aja sebutkan Evi, di grup juga saya bilang Evi ya. Evi silakan, Elva kalau masuk, tetapi kalau Evi baru mau masuk, pasang stop loss yang ketat. Ada pertanyaan lagi? Sudah. ITMG. Ya. Dari TAM itu siapa tuh? ITMG ya. Oke, Dr. Evi, sekarang saya ke ITMG ya. Untuk jawaban untuk Dr. Evi, ini baru istri saya masuk, Dok, pulang ke praktek. Nah, oke, kita jawab ITMG dulu ya. Oke, kita lihat ITMG. Bagi saya saham-saham mahal semacam ITMG itu untuk trading, wah, tidak bisa dipakai CHC, tidak bisa dipakai cari capek hitung cuan ya. Karena kan harganya itu 44.000. Modalnya harus banyak, akan tetapi namanya juga Anda, uang Anda, mari kita lihat ITMG. Sudah turun sekali ya. Nah, saham turun ada sebabnya, akan tetapi kita melihat saja dari aplikasi saya. Jadi jangan dulu ITMG karena stokastiknya masih minjem ke bawah. Jadi jangan dulu, candle-nya belum menandakan tanda pembalikan. Ya. Ini kan belum menunjukkan tanda pembalikan. Artinya terjadi lower low, lower high. Ya. Kita harus memikirkan untuk beli jika ada candle berikutnya. Ya, di sini candle, saya akan gambarkan candle berikutnya. Sudah warna hijau. Lihat kan gambarnya ya. Nah, perhatikan beli. Kalau sudah ada tanda hijau ke atas, di atas tanda ini. Kalau di sini, jangan sebagai trader. Jadi itu ITMG. Lalu ada yang bertanya tentang SIDO. SIDO jadi nggak ya? SIDORA ya. SIDO. SIDO muncul. SIDO tidak. Ininya justru sell signal. SIDO tidak. Itu disclaimer, kalau Anda mau beli silakan. SIDO tidak. ARKO, tadi sudah dibahas ARKO, Ella. Ya. Tadi sudah dibahas.
Jadi untuk Sikong sudah dibayar, tapi untuk Ella tadi Arko sudah kita bahas. Pertama malah. Arko followed by Arko memang sudah kita bahas karena dia sedang ramai diperdagangkan, ya. Ini sedang menguat sekali Arko. Tapi kan harus hati-hati karena tadi sudah dibahas bahwa Arko itu kenaikannya sudah cukup tinggi bagi mereka yang baru mau beli hari ini, hati-hati. Ya, bukan belum cukup, sudah cukup tinggi ya. Arko, silakan, sudah dibahas tadi. Kita lihat ini ya, yang 1 hour chart-nya. Nah, 1 hour chart-nya ada penurunan ya, hati-hati nih, ada tekanan jual. Nah, saran saya kalau mau dibeli Arko, Bu Eli, Ella tadi atau Eli, pasang stop loss yang ketat. Cak, Goto. Oke. Cak dan Goto ya. Cak tidak. Mau naik ya tuh Eyang? Enggak ya turun. Justru ini merah kan? Setelah hijau kan merah. Iya. Saya lagi memperhatikan yang di bawah itu loh Eyang. Ini. Stokastiknya ya. Iya. Jadi kalau sudah akan tetapi harus istilahnya cari konformasi. Kalau stokastiknya nembus, akan tapi konformasinya kita lihat candle-nya. Candle-nya uptrend atau tidak. Nah, saya mengatakan tadi sama dengan kasus tadi. Kalau candle-nya ini instead of merah jadi hijau, nah itu baru. Ini kan, gitu. Jadi ini harus diperhatikan nih. Nah, ya saya ganti ya merahnya sama hijau. Sekarang masih merah, jadi hati-hati. Ya. Tapi memang dia sedang berada di garis supportnya, yaitu MA20. Dia sedang berada di garis supportnya MA20. Biasanya kalau mau beli, nah ini sebagai lanjutan dari ini. Ini biasanya daerah sini, kalau harga dari atas menyentuh ini nyaman untuk daerah beli. Hanya ada lagi satu persyaratan. Alangkah baiknya ininya hijau. Jadi tunggu dulu ya Eyang ya. Iya, tunggu dulu. Kalau sebagai short term trader ya. Iya. Memang lagi turun semua ini ya kayaknya ya Eyang ya. Iya, nah tadi kan saya sudah jelaskan. Kesempatan serok. IHSG itu adalah gelombang besar, Kak. Mengembang-ambingkan kapal-kapal yang berada di atasnya.
Kalau IHSG-nya sedang terombang-ambing, maka saham-sahamnya pun akan terombang-ambing. Iya. Jelas kan ini IHSG sedang terombang-ambing. Ya nggak ini nih. Sekarang minus 52%. Tapi yang kadang-kadang tuh kalau kemarin tuh kan sempat memperhatikan aja ya, kadang-kadang tuh ada yang indeks harga sahamnya tuh turun, ada juga saham-saham yang naik gitu kan. Oh iya kan tidak semuanya ya. Jadi bisa saja. Oleh karena itu setelah IHSG dilihat, lihat saham-sahamnya. Ini kan sahamnya naik semua nih, Bu ya. Iya. Nah ini kan IHSG turun. Iya. Sebentar nih ini naik semua, betul enggak? Iya. Apa transaksinya naik ya kok, Eyang ya? Alert banyak ini. Kalau mau bukan mau aman ya. Kalau mau ini aplikasi ini sudah dibikin kriteria-kriterianya. Meskipun IHSG turun, kalau Anda mengambil ini saham-saham yang naik. Kelihatan nggak? Lead, Arcos, CMNT, MAPI, MDKA, Elsa, HIL, INKP ya. Coba kita lihat misalnya MDKA. Oh, ini MDKA kan ini naik. Tadi gambar hijau ya ke atas. Iya. Ya ini kan ke atas. Tadi kan kalau yang tadi ditanyakan apa itu? CAKK. CAKK kan tidak Turun. ke atas, turun, merah ya. Ini kan naik. Dan ini kan kelihatan. Oleh karena itu, nggak usah repot-repot. Kalau saya tidak repot-repot karena kita PIPMI Gold sudah membeli aplikasi yang namanya AMTA. Ini sudah dibahas tadi sebagian besar. Nah, tadi ada termasuk INRG ya. Nah, tadi saya katakan tunggu sampai detik terakhir karena pertandingan belum selesai, belum usai ya. Tapi kalau seandainya kan kalau di investor.com itu kayaknya nggak kelihatan ya. Tapi bisa kelihatan juga dari top ini ya, top gainer atau top gainer dan top loser tidak menggambarkan chart. Oh iya. Ya, tidak ya. Menggambarkan chart. Believe in chart. Kalau Anda melihat running trade naik turun capek itu ya istilahnya capek mata ke atas ke bawah karena naik turun ya. Udah nggak usah lihat itu, lihat ada chart. Nah tadi kita lihat, kita bahas INRG naik ya. Sekarang di sini ada INRG nggak, Pak Marzuki? Ada tidak? Tidak tampil ya. Tidak tampil. Artinya apa? Dia ditekan. Jadi tunggu sampai wasit menjelang meniup pertandingan usai, yaitu nanti jam 14. Kalau jam 14.45, Anda masih sempat beli. Karena masih ada waktu 5 menit untuk beli. Tetapi yang tadi namanya ada INRG, ya di sini sudah hilang. Oleh karena itu, ada petunjuk dari aplikasi ini yang mengatakan commentary ya. Tunggu, jika market belum tutup ya. Kelihatan nggak ini? Tunggu sampai penutupan untuk memastikan aksi beli itu valid. Ya. Tunggu. Ya, penutupan. INRG tadi ada aksi beli.
Akan tetapi kan market belum ditutup. Ternyata dia hilang INRG. Ingat nggak tadi INRG kan kita bahas. Ini berubah-ubah terus tuh. Bisa saja kalau IHSG-nya turun terus, ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah ini sudah tambah kecil sedikit lagi. Berarti yang namanya IHSG itu turun berat. Lihat, tadi yang buy alert, tambah lama tambah sedikit. Karena apa? Karena IHSG-nya turun tajam. Nah, itu IHSG-nya turun 50 poin loh. Alangkah baik. Nah, ini yang berat lagi, ada turunnya sebagai sudah menembus angka psikologis 7.000. Sekarang ini 6994. Angka psikologisnya adalah 7.000. Saya akan gambarkan angka psikologisnya. Garis psikologisnya kira-kira di sini nih garis psikologisnya. Di 7.000 ya. Nah, sekarang ini dia sudah 6993. Berarti dia sudah menembus angka psikologis yang secara psikologis bagi kita adalah hati-hati. Nah, ini kita kan di samping trader ada juga investor. Kalau investor ya dan uangnya masih banyak, ya banyak peluru, mudah-mudahan terus turun terus. Betul nggak? Kalau kita punya posisi, panik, turun terus. Tapi kalau kita sedang in cash, ya kita harapkan turun terus karena mau beli barang murah. Akan tetapi, kalau kita punya posisi, turun terus kan panik. Tapi kepanikan itu kita bisa atasi dengan kita menggunakan money management yang baik. Ini merupakan pelajaran juga nih, karena saya akan upload di YouTube nanti. Karena apa yang saya sampaikan juga, di samping kita live trading, adalah kita menyampaikan pelajaran-pelajaran mengenai trading, risk management, money management, ya, psikologi trading. Itu saya masukkan tadi semuanya. Saya active trader, active investor. Saya mohon saya akan tutup dulu yang ribut dulu tuh ya. Barusan ada yang ribut. Oh, Pak Prakas ribut. Ya, saya tutup dulu. Jadi tolong ditutup ya. Oke, Pak Prakas sudah saya tutup ya, karena tadi suara-suaranya mengganggu. Kalau suara Pak Prakas mau tanya, silakan. Tapi kalau ada suara-suara lain, tolong ditutup ya. Kalau Anda mau bertanya, silakan dibuka, di unmute. Baik, kita sekarang udah kita lihat lagi ada perubahan nggak menjadi buy alert. Tadi yang jelas INRG hilang dari peredaran.
Tadi ada kira-kira 15, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira ada 12 tadi, sekarang tinggal 8 nih. 3, 4 hilang dari peredaran. Ini ada yang bertanya lagi. Oh, GoTo ya. GoTo dan GDST. GoTo bukan GoTo. GoTo itu menurut fundamental sudah kemahalan ya. Jadi harga wajarnya itu 135, sekarang ini 121. GoTo dia sedang downtrend, akan tetapi stokastiknya menunjukkan dia akan uptrend. Kayak kita lihat juga di sini ya. Tapi saya mengatakan hati-hati saham-saham yang downtrend. Boleh Anda beli, akan tetapi istilahnya pasang stop loss yang ketat. Lihat nih, betapa bearishnya GoTo. Saya lihat dari Ichimoku Indicator. Wah, jauh di bawah yang merah ini. Dan resisternya banyak sekali. Garis biru, garis merah. Ya. Artinya, ini Anda ada tanda beli. Silahkan beli. Ya, hanya kalau beli di saham-saham yang bearish, saham-saham yang bearish itu tandanya apa? Dia di bawah awan kumo. Yang merah hijau ini adalah awan kumo. Ya. Kalau di daerah awan kumo, pakai taktik guerrilla hit and run. Ya. Jangan menentukan target profit yang tinggi. Ya, silahkan beli. Ini ada tanda belinya. Silahkan untuk GoTo ya. Tapi targetnya jangan tinggi-tinggi, atau silahkan ditentukan targetnya tinggi dengan memasang trailing stop. Dan pasang stop loss yang ketat untuk GoTo. Lalu GDST ya. GDST. GDST jangan dulu, tapi ini dia dalam keadaan bullish ya, tapi tidak mendukung indikatornya belum mendukung. Oh, sorry, ini ada stochastic buy signal. Akan tetapi alangkah baiknya kalau yang warna merah ini dia berubah menjadi warna hijau. Stokastiknya memang mengarah ke buy signal, ya GDST. Silakan untuk difikirkan, ya. Tapi bisa. Sebentar, saya akan menutup. Pak Prakas pencet-pencet klakson terus. Saya matiin lagi. Selamat siang Pak Prakas. Saya tidak jawab. Mungkin dia sambil nyupir ya. Ada lagi pertanyaan? Saya tidak memberikan satu banyak market watchlist ya. Karena apa? Marketnya sedang merah. GZ. Wah, ini Ella ini trader banget nih.
Banyak sekali yang ditanyakan. Nah, ini price and volume breakout. Dia sedang menguat. Yes, plantations ya. Jadi saya akan tanya Ella nih. Sudah punya atau belum? Bu Ella, tolong dijawab. Silakan di chat room juga boleh. Bu Ella baru ambil. Nah, ini baru ambil. Jadi saya sarankan hati-hati karena tidak salah ya. Akan tetapi kan dia naiknya satu tingkat. Baru ambil di harga sekarang atau di harga pembukaan, Bu Ella? Silakan dijawab. Di 130, oke. Nah ini kita enak nih. Di 130. Pasang stop loss yang ketat, Bu Ella. Karena baru beli nih, Bu Ella nih. Sedangkan mereka yang beli di bawah, di harga 110, berarti sudah memiliki keuntungan yang cukup besar ya. Stock price. Bentar. GZCO. Waduh. Ini keuntungannya 14% sudah. Nah, kita baru membeli di harga di hari ini 130. Nah, tidak salah karena memang saham itu sedang menguat. Tetapi saya sarankan buat mitigasi. Pasang stop loss yang ketat. Karena kemungkinan mereka yang beli di hari pagi ya, belum sampai 1 hari, belum sampai 5 jam, sudah untung 15%. Bisa saja besok dia take profit. Nah, tetapi silakan beli, Bu Ella, ya, dengan catatan memang saham ini sedang menguat, ya, tapi pasang stop loss yang ketat. Silakan, Bu Ella. Hanya saya mengatakan bahwa please, kalau Anda trader, dan kalau saham-saham harganya di bawah Nope, di bawah Cepe, apalagi Gocap ya, itu rasanya itu bukan saham investasi deh. Itu saham trading. Jadi istilahnya pakem-pakem trading yang harus Anda gunakan, bukan pakem-pakem investasi. Tidak ada istilah menyimpan saham untuk jangka panjang bagi saham-saham penny stock yang naik turunnya sangat ditentukan oleh bandar. Tapi kita kembali ke market, ke chart GZCO. Jadi kalau melihat ya di sini kuat ya, price volume breakout. Untuk menyikapi price volume breakout dan Anda beli di harga puncak, hati-hati, pasang stop loss yang ketat. Karena yang mereka beli hari ini di sekitar harga
110 atau 111 ya. Besok bisa saja profit taking dengan jumlah yang besar karena dalam satu hari untung 11 tadi 14%. Satu hari untung 14%, ya. Kalau dia beli 100 juta aja, besok take profit dia sudah dapat 14 juta. Nah, itu yang berbahaya. Tapi silakan. Hanya saran saya pasang stop loss yang ketat. Oke. Sekarang saya akan tutup jam 14.45 ya, karena sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beli. 14.45 kan market sudah akan tutup ya. Tapi saya mengatakan bahwa kemungkinan besar tanda-tanda buy signal ini valid karena pertandingan sudah akan usai. Nah, Arko, lead, ya, hanya lihat, silakan chartnya. Kalau kenaikannya sudah cukup tinggi, hati-hati tentang kemungkinan mereka-mereka yang akan profit taking. Sekarang kita lihat coba Tekim ya. Di sini kan ada Tekim nih. Nah, Tekim dia menembus Bollinger Band di atas. Dia menguat. Jadi memang valid ya, karena kalau saya lihat chartnya itu valid. Jadi teliti sebelum membeli. Ada dari saran dari AMTA bahwa silahkan Tekim dilihat-lihat. Saya tidak mau menerima begitu saja sebelum saya lihat-lihat dulu barangnya. Barangnya itu dilihat-lihat apa chartnya. Jadi teliti sebelum membeli. Nah, ada tambahan tuh Arko lead. Kita lihat ISAT nih. ISAT ya. ISAT dia naik akan tapi volumenya oke. Si AMTA memberikan buy signal akan tetapi saya ragu-ragu. Nah, stay away jika ragu-ragu. Meskipun ada buy signal, saya pribadi saya ragu-ragu. Tapi Anda bisa lihat bahwa ISAT diberikan tanda buy oleh AMTA. Oh no, ISAT. Nah, mengapa saya ragu-ragu? Ternyata tadi saya lihat ISAT di sini ada. Sekarang sudah hilang lagi. Sudah hilang lagi. Oleh karena itu saya cek lagi. Saya tidak asal beli. Saya cek lagi. Ternyata memang hilang lagi. Saya bilang kan ragu-ragu ah. Di sini tadi ada ISAT. Karena harganya kan naik turun. Ada pertanyaan lagi, saya pamit dulu. Hilangnya Pak Irani silakan. Terima kasih UNVR ya. Pak Sikyong, UNVR nanti kita bahas. UNVR ini nih saya ingin tidak membahas fundamentalnya ya. Karena di sini kita kalau saya sih enggak dulu deh. Kalau teknikal ya, oke, dia akan menutup gap ini.
Kapan? Karena dia akan menutup gap kalau ada sudah harga. Ingat, buy on the uptrend stock. Ini downtrend. Dia akan menutup gap kalau sudah ada berikutnya. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi, dan ini yang saya gambar nih, kalau sudah ada gambar-gambar berikutnya. Nah, kalau belum ada gambar yang saya gambarkan, yang saya cantumkan ini, ya, jangan. Nah, kalau masih beli, jangan. Ya. Jadi, saya kembalikan. Nah, ya, boleh, tetapi kalau sudah ada timbul harga-harga ini. Dan kalau timbul harga-harga ini, stokastiknya akan mengikuti. Ininya akan mengikuti di atas. Nah, gitu. Jadi itu si Kyong. Oke, sekarang sudah jam 14.45. Saya kira tidak ada lagi karena market sebentar lagi akan tutup. Maka saya akhiri sampai di sini live trading, acara live trading hari ini. Yang ini merupakan suatu trial ya dari saya. Acara ini sambil isi YouTube saya lah. Saya mohon kalau bisa yang mereka yang lihat di YouTube, tolong klik like, subscribe yang belum ya, atau share ya. Baik, thank you. Selamat. Terima kasih Pak Ratman. Selamat sore. Selamat sore. Sore yang terima kasih ya. Ya. Terima kasih Eyang. Terima kasih Ella. Terima kasih Eyang. Terima kasih Pak Prakash. Terima kasih Opa. Sorry, Terima kasih Evi. tadi agak berisik nggak sadar di mobil. Oh nggak apa-apa, memang biasa kok. Nanti kita ngopi aja ya. Terima kasih Cap. Waduh. Terima kasih Pak Ratman. Selamat untuk trip besok. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya hari Jumat nanti agak absen ya dari acara Jumat. Ya, jangan lama-lama Pak. Kita Ya, belajar terus. Ya, tapi karena dengan ada internet ini sebetulnya tidak ada masalah. Ya jangan, nanti di Labuan Bajo, Ya. jangan nggak usah trading. Oke, Ya, Pak. Terima saya kasih kira Pak. saya end ya. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.